Halo, selamat malam. Perkenalkan, nama saya Andrian Leonardo Simarmata. Saya dari kelas AK21F. Di sini saya akan membahas tentang mata kuliah bisnis, yaitu khususnya untuk kelas manajemen produksi dan operasi. Nah, yang pertama ada manajemen, yaitu optimasi sumber daya dan bagaimana sumber daya itu dapat diolah menjadi sesuatu yang bermanfaat, yang kita kenal dengan konsep efektif, efisien, dan produktif. Yang kedua, produksi, menunjukkan arti bahwa kita ingin membuat sesuatu dari yang tidak ada menjadi ada. Yang ketiga, operasi, berbicara tentang operasi maka kita berbicara mengenai pentingnya mekanisme. Mekanisme ini bisa secara konvensional dan modern yang sering kita sebut sebagai metode. Dalam metode ini ada proses, yang pertama yaitu proses continue, yang kedua proses batch atau intermittent, yang ketiga proses special project. Nah, dengan kata lain, mempelajari MPO ini penting sekali untuk kita memahami adanya konsep dari hulu sampai hilir. Dalam bahasa praktisnya yaitu 5W+1H. Dan kata lain, manajemen produksi dan operasi adalah salah satu konsep yang utuh. Di sana terdapat juga fungsi yang terlihat seperti fungsi sumber daya manusia, fungsi teknologi, fungsi keuangan, dan fungsi pemasaran. MPO ini menghubungkan antara konsep teknologi, konsep bisnis, dan konsep manajemen ekonomi, sehingga MPO ini merupakan interaksi dari ketiganya. Nah, dalam hal ini MPO bermanfaat untuk mengembangkan industrialisasi atau hilirisasi. Esensi MPO, transformation atau perubahan input menjadi output yang memiliki nilai tambah lebih tinggi. 5 alasan penting mempelajari MPO. 1. Simpul kolaborasi manajemen fungsional lainnya seperti pemasaran, keuangan, dan sumber daya. Sebagai contoh, manajer produksi bekerja sama dengan manajer pemasaran untuk merancang desain produk, merancang produksi, menentukan tingkat persediaan yang optimal. Manajer produksi bekerja sama dengan manajer keuangan untuk yang pertama adalah merencanakan kebutuhan anggaran, yang kedua menentukan biaya produksi, yang ketiga merencanakan investasi. Manajer produksi bekerja sama dengan manajer sumber daya (SDM) untuk memberi kemasukan tentang uraian dan kualifikasi pekerjaan untuk rekrutmen karyawan. Alasan mempelajari MPO selanjutnya, mayoritas. Yang kedua, mayoritas biaya perusahaan menjadi tanggung jawab manajer produksi dan operasi. Yang ketiga, mayoritas aset perusahaan menjadi tanggung jawab manajer produksi dan operasi. Yang keempat, lebih dari separuh rangkaian kegiatan inti aktivitas primer sebuah perusahaan atau organisasi, mulai dari pembelian bahan baku, bahkan produksi hingga distribusi menjadi kewenangan dan tanggung jawab manajemen produksi dan operasi. Yang kelima, kepuasan pelanggan sebagai tujuan puncak sebuah organisasi berakar atau bersumber dari quality, cost, delivery, dan sustainability. Sekian dari saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf bila ada salah kata. Terima kasih.